Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas masalah materi pemanasan global, yaitu materi di mana kita ajarkan di kelas 10 di semester 2 ini. Baik, langsung saja dalam pemanasan materi ini kita simak bersama di dalam penggunaan slide di bawah ini. Dalam pemanasan global kali ini kita akan mencoba menggambarkan bagaimana dari keadaan bumi ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kondisi bumi semakin memanas, sehingga digambarkan seperti apa yang terjadi pada gambar pertama ini. Pemanasan global adalah kenaikan suhu permukaan bumi atau atmosfer laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida, CO2 dan gas-gas lain yang biasa kenal sebagai gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan adanya radiasi bumi atau radiasi matahari yang diserap, kemudian panas matahari sebagian dipantul, dan juga yang ketiga adalah panas matahari kemudian dipantulkan lagi dari bumi. Nah, akibat tertahan dari pengaruh efek rumah kaca, maka radiasi bumi itu akan balik lagi, sehingga di dalam bumi permukaannya akan semakin panas. Nah, ini sebagai ilustrasinya, kira-kira gambarannya seperti yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, di dalam pemanasan global ini secara alamiah, sinar matahari yang masuk ke bumi sebagian dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Nah, sebagian lagi akan diserap oleh gas-gas atmosfer yang menyelimuti bumi atau gas rumah kaca, sehingga sehingga sinar terperangkap dalam bumi dan menghangatkan seluruh bumi. Baik, jadi efek rumah kaca ini adalah satu peristiwa menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia jika tidak ada RRK. Suhu permukaan bumi akan berada pada kisaran 8 sampai 18 derajat Celcius. Jika tidak ada efek rumah kaca, permukaan bumi akan tertutupi oleh lapisan es, dan sebaliknya jika efek rumah kaca berlebihan maka akan menyebabkan pemanasan global. Nah, gas-gas rumah kaca antara lain yaitu CO2 atau karbon dioksida. CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang terbentuk secara alami. Namun, seiring perkembangan zaman, CO2 lebih banyak dihasilkan akibat dari aktivitas manusia. Meningkatnya jumlah CO2 yang dilepaskan oleh atmosfer disebabkan beberapa aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu. Jumlah pepohonan yang mampu menyerap CO2 semakin berkurang akibat pembakaran hutan maupun penebangan hutan yang diambil kayunya atau perluasan lahan pertanian. Kembali ke yang kedua, penyebab dari efek rumah kaca adalah CH4 atau metana,
yang merupakan penangkap panas yang efektif karena mampu menangkap pemanas 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan CO2. Gas CH4 dihasilkan oleh kegiatan produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Selain itu, gas CH4 juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah dan dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu terutama sapi sebagai produk samping dari pencernaan. Beberapa ribu tahun lalu miliaran ton CH4 terbentuk dari pembusukan tumbuh-tumbuhan Arktik di Kutub Utara. Saat Kutub Utara mulai menghangat, CH4 yang dihasilkan di dasar laut dapat mempercepat pemanasan di kawasan itu. Gas yang lain yang membuat terjadinya efek rumah kaca adalah N2O atau nitrogen oksida. Gas NO dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dibandingkan dengan CO2. NO dihasilkan terutama dan dari pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan pertanian dan industri. Yang keempat yaitu gas HCFC atau hydrofluorocarbon. Ini merupakan perangkap panas yang efektif karena mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan CO2. Gas CH4 dihasilkan oleh kegiatan produksi transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Selain itu, gas CH4 juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik tempat pembuangan sampah. Lanjut, kemudian penyumbang dari terbentuknya rumah kaca itu juga adalah gas CFC atau chlorofluorokarbon. Ini terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, jadi itu barangkali 5 gas pembentuk terjadinya rumah kaca. Yang pertama yaitu CFC, yang kedua yaitu HCFC, yang ketiga yaitu N2O, yang keempat yaitu CH4 atau metana, dan yang kelima yaitu CO2. Nah, dengan demikian maka akibat dari pemanasan global inilah kita disarankan untuk mencegahnya. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas masalah bagaimana pencegahan dari pemanasan global ini. Demikian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.